Polisi menangkap pelaku pemerasan dengan modus berpura-pura sebagai korban tabrak lari. Pelaku hendak memeras pengendara mobil dengan modus pura-pura tertabrak untuk membeli obat. Seorang pria dibonceng naik sepeda motor mengejar mobil sambil berteriak di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ia berteriak meminta warga menghalangi mobil tersebut. Aksi pria yang sempat viral di media sosial mengaku menjadi korban tabrak lari. Namun pria ini bisa berlari menghampiri mobil. Ketika di depan mobil, pria itu mendadak berjalan pincang. Pria itu sempat cekcok dengan korban di dalam mobil. Inilah AF, pelaku pemerasan dengan modus berpura-pura sebagai korban tabrak lari. Pelaku yang sehari-hari menjadi juru parkir di Depok sengaja berpura-pura menjadi korban tabrak. Pelaku nekat beraksi dengan alasan untuk membeli obat karena sedang menjalani terapi ketergantungan narkoba. Pertanyaan, yang bersangkutan memang sengaja untuk melakukan pemerasan ataupun pura-pura terinjak karena adalah butuh uang untuk membeli obat-obatan di rumah sakit ketergantungan obat tersebut. Karena yang bersangkutan setelah kita periksa memang lagi melaksanakan terapi. Polisi meminta masyarakat agar waspada dan jangan mudah terprovokasi jika menghadapi modus kejahatan. Masyarakat diimbau menghubungi dan mendatangi kantor polisi terdekat. Dua pelaku penipuan penerimaan PNS di Pati, Jawa Tengah berhasil ditangkap kepolisian Polres Pati. Aksi para pelaku terhenti setelah korban melaporkan penipuan kedua pelaku ke polisi. Kerugian korban mencapai 89 juta rupiah. Dua orang pelaku penipuan masuk pegawai negeri sipil berhasil diamankan kepolisian Polres Pati. Kedua pelaku berinisial YN warga Subang dan M warga Bekasi. Kedua pelaku diamankan polisi setelah korban berinisial SS warga Pati, Jawa Tengah melaporkan penipuan yang dilakukan keduanya. Pelaku mengaku sebagai utusan dari Kementerian Perhubungan Pati, lalu korban diiming-imingi menjadi PNS. Kemudian korban menyetor sejumlah uang kepada para pelaku. Korban menyetor sebanyak 89 juta rupiah dari 175 juta rupiah yang diminta pelaku. Tidak hanya para pelaku, polisi juga amankan barang bukti berupa surat bukti pengangkatan PNS, uang tunai, dan 2 buah handphone. Modus operandinya melakukan penipuan, mengiming-imingi orang untuk masuk PNS. Kemudian barang bukti yang berhasil disita ada lembar SK pengangkatan, kemudian 12 slip setoran uang tunai, sejumlah 89.500.000 rupiah, kemudian 2 buah HP dari Realme. Ya, jadi korbannya ini diiming-imingi ya untuk masuk PNS, kemudian menyerahkan sejumlah uang. Kepada polisi, pelaku mengaku baru 1 kali menipu dengan modus menjanjikan korbannya lolos masuk PNS. Iya, itu. Koneksinya katanya di dinas apa? Di mana? Di Kementerian? Perhubungan Pati. Oh, Kementerian Perhubungan. Padahal itu nggak ada. Kalau kita nggak ada. Berarti kan ngomong. Gitu. Dari bawah. Ini udah berapa kali kamu lakukan? Kamu kok bisa dari Jakarta ke sini? Jauh sekali. Kenapa di saya panggilnya? Sebelumnya di mana, Pak? Selain di Pati? Ya di sini aja, Pak. Dia nggak mau ngaku. Ya, orang Pati orang. Di Jakarta pernah? Nggak ada, Pak. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Berharap bisa membantu permasalahannya terkait gadai mobil, seorang pemuda ditipu polisi palsu di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku berhasil menipu korban yang merupakan adik iparnya hingga puluhan juta rupiah. AP, warga Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo ini hanya tertunduk lesu saat petugas kepolisian menggelandangnya untuk dimintai keterangan terkait ulahnya menipu adik iparnya. Penangkapan pelaku bermula ketika korban Angga yang mengetahui kakak iparnya merupakan seorang polisi meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalannya terkait gadai mobil. Saat dimintai tolong oleh korban, pelaku meminta uang sebesar 50 juta.
Usai ditunggu selama 1 minggu, pelaku tak kunjung memberikan kabar. Korban yang curiga kemudian menanyakan keanggotaan pelaku ke Mapolresta Sidoarjo. Setelah sadar ditipu, korban melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku langsung ditangkap petugas di salah satu SPBU di Lingkar Timur, Sidoarjo. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang sebesar Rp500.000 serta 1 unit motor. Tak hanya korban, pelaku juga menipu kakak korban yang baru 1 bulan dinikahi pelaku. Atas nama FAP ini menyampaikan kaitannya dengan dia ada masalah dengan mobil. Kemudian oleh istri sirinya ditemukan dengan suaminya. Disampaikan bahwa suaminya adalah anggota polisi, mungkin bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu, saudara FAP, saudara korban ini ketemu dengan pelaku, saudara AP, kemudian di situ disepakati bahwa akan dibantu dengan syarat menyerahkan uang senilai Rp15 juta. Kini pelaku mendekam di balik tahanan Mapolresta Sidoarjo sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Menjanjikan lolos sebagai tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, seorang sekda gadungan dihakimi massa. Korban diminta uang jutaan rupiah oleh pelaku. Dan informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Lovia Nadian, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sekda gadungan yang masih mengenakan seragam ASN terikat di sebuah tiang listrik sambil dikerumuni warga. Pelaku diikat lantaran mencoba kabur usai menipu salah satu warga dengan modus mampu meloloskan anak korban menjadi tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Wanita berinisial RO sempat menerima uang dari korban senilai Rp200.000 dari perjanjian semula Rp2 juta untuk keperluan meloloskan anak korban sebagai tenaga honorer. Sekda di kantor bupati, diiming-imingkannya dia kerja dek kini di kantor bupati, tapi kita urus dulu ijazah SMA-nya ya, karena adek kini tamat SMP, jadi dimintanya lah uang 2 juta. Sejumlah ibu-ibu yang mengaku jadi korban penipuan pelaku terus berdatangan ke Mapolsek Sibolga Selatan. Wanita tersebut melakukan pidana penipuan dengan inisial RH dan saat ini kita sudah amankan, namun laporan secara resmi belum kita terima secara resmi ya, dan ini masih proses penyelidikan oleh Polsek Sibolga Selatan dan Satreskrim Polres Sibolga. Sementara itu pihak polisi masih mendalami tindak penipuan yang dilakukan wanita yang mengaku sebagai sekretariat daerah Pemkab Tapanuli Tengah tersebut.